Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini kita masih belajar dari Sekolah Minggu Online dari pelajaran 13, Jalan Hidup Bahagia, diambil dari Amsal 3 ayat 1 sampai 8. Sebelum kita masuk dalam materi, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan, hari ini kami masih boleh belajar firman-Mu melalui Sekolah Minggu Online. Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu menolong kami untuk mengerti setiap firman yang kami baca. Biarlah Roh Kudus-Mu menolong hati kami supaya mengerti akan firman-firman itu. Pimpinlah waktu ini Tuhan dari awal hingga akhir. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pelajaran ke-13 ini tentang jalan hidup bahagia. Diambil dari Amsal 3 ayat 1 sampai 8. Mari kita awali pelajaran kita dengan ayat hafalan. Ayat hafalan diambil dari Amsal 3 ayat 3 sampai 4. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu. Tuliskanlah itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Kita lanjutkan dengan membaca dari Amsal 3 ayat 1 sampai 8. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku, karena panjang umur dan lanjut usia, serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu. Tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan, dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Amsal 3 ayat 1 sampai 8 yang barusan kita baca merupakan dasar untuk jalan hidup bahagia. Ya. Mari kita gali satu persatu. Ya. Yang pertama, menurut Amsal 3 ayat 1 sampai 2, tidak melupakan ajaran Tuhan. Ya, jadi manusia diminta Tuhan tidak melupakan ajarannya. Di mana kita bisa memperoleh ajarannya? Di dalam firman Tuhan, di dalam kitab suci. Ya, kita bisa melihat di situ banyak ajaran-ajaran Tuhan, dan kita tidak boleh melupakan itu. Akan menjadikan perintah Tuhan sebagai pedoman hidupnya. Kemudian, praktekkan ajaran Tuhan dalam perbuatan dan perkataannya. Maka Allah akan menambahkan umur panjang, lanjut usia, dan damai sejahtera. Ya. Mari kita lihat lagi Amsal 3 ayat 1 dan 2 ini. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku, karena panjang umur dan lanjut usia, serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Ya.
menurut Amsal pasal 3 ayat 1 dan 2 ini, jika kita tidak melupakan ajaran Tuhan dan hati kita memelihara perintah Tuhan, maka berkat Tuhan panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkan kepada kita. Ya. Jadi umur panjang, lanjut usia, tidak hanya itu, serta sejahtera akan ditambahkan kepadamu. Ya, itu ciri-ciri hidup yang berbahagia, ya. Panjang umur dan sejahtera. Ya. Jadi itulah yang Amsal ajarkan dari ayat 1 dan 2. Jangan melupakan ajaran Tuhan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, tidak meninggalkan kasih setia. Ya. Jalan hidup bahagia bila kita tidak meninggalkan kasih setia. Akibatnya akan mendapat penghargaan dari manusia dan Allah. Ya. Mari kita lihat bersama-sama ayat Alkitabnya dari Amsal 3 ayat 3 sampai 4. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Ya. Jadi, kalau kasih dan setia ada di dalam hidup kita, ya, kita kalungkan di lehernya, di leher kita, seolah-olah kita memperlihatkan kasih dan setia kepada sesama kita dan menuliskan itu dalam loh hati kita. Ya, jadi ini penting, ya. Selain memperlihatkan, juga kita menuliskan itu dalam loh hati kita. Artinya kita melakukan secara tulus, murni. Ya. Motivasi kita benar di hadapan Tuhan, ya, dalam melakukan kasih dan setia. Karena pada zaman ini banyak orang melakukan kebaikan, ya, tapi motivasinya bukan dari hati yang murni, tapi untuk mata pencarian, karena mereka adalah pembuat konten atau YouTuber, ya. Mereka membuat konten-konten tentang kebaikan-kebaikan. Tujuannya bukan mereka mau itu sebagai motivasi dari hati yang murni, tapi mereka mau membuat konten yang disukai orang supaya banyak orang melihat itu dan akhirnya mereka mendapatkan uang dari sana. Jadi motivasinya karena uang, ya, bukan motivasi yang murni. Ya, bukan itu maksud Amsal 3 ayat 3 dan 4 ini. Kita mempraktekkan kasih dan setia, kita kalungkan itu pada leher kita dan menuliskan itu dalam loh hati kita. Artinya kita melakukan itu dengan hati nurani yang murni, dengan motivasi yang benar di hadapan Allah. Kalau itu kita lakukan, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Ya. Kalau yang tadi, kalau motivasinya karena uang, ya mereka akan mendapatkan uang kalau kontennya banyak yang melihat atau viewernya tinggi. Ya, YouTube akan membayar pembuat kontennya. Ya, tapi kalau motivasinya benar di hadapan Allah, Allah yang akan memberi penghargaan kepada kita. Ya, dan manusia juga akan menghargai kita. Ya, karena itu sekarang langka. Ya. Yang berikutnya, jalan hidup bahagia kalau kita percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Tidak akan pernah tersesat sebab orang-orang tersebut akan selalu dibawa ke jalan yang lurus oleh Tuhan. Mari kita lihat bersama-sama Amsal 3 ayat 5 dan 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu
maka ia akan meluruskan jalanmu. Ya. Jadi ini kuncinya, percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Ya. Dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ya. Mengakui Dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Ya. Coba kita lihat contoh bangsa Israel waktu dibebaskan Tuhan dari perbudakan di Mesir menuju ke tanah perjanjian. Apakah mereka melalui jalan yang lurus dari Mesir menuju Kanaan? Tidak ya. Kalau menurut jalan yang lurus mungkin hanya perlu waktu 2-3 bulan, dengan berjalan kaki rombongan yang besar itu mungkin sudah bisa sampai. Tapi kenyataannya bangsa Israel memerlukan 40 tahun untuk menuju Kanaan dari Mesir. Mereka berputar-putar selama 40 tahun di padang gurun. Kenapa Tuhan kok tidak menunjukkan jalan yang lurus kepada bangsa Israel? Jawabannya, karena bangsa itu pada waktu itu tidak percaya kepada Tuhan dengan segenap hatinya. Hati mereka masih melekat dengan perbudakan di Mesir. Ya. Sehingga Tuhan memerlukan 40 tahun untuk mengikis generasi yang hatinya masih melekat di Mesir, yang tidak percaya kepada Tuhan dengan segenap hatinya. Ya. Baru kemudian generasinya Yosua, Kaleb, dan selanjutnya baru yang bisa percaya kepada Tuhan dengan segenap waktu, dan akhirnya mereka diantarkan masuk ke tanah perjanjian. Ya. Coba kita bayangkan dalam hidup kita. Kalau kita tidak percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita, mungkin Tuhan perlu 10 tahun, 20 tahun, kita berputar-putar dengan penderitaan kita. Ya. Tuhan tidak menunjukkan kepada kita jalan yang lurus. Ya. Karena apa? Ya karena kita tidak percaya pada Tuhan dengan segenap hatinya. Ya. Jadi mungkin kita seperti bangsa Israel, berputar-putar di padang gurun bertahun-tahun. Ya. Tapi sebaliknya kalau kita percaya kepada Tuhan dengan segenap hati dan tidak bersandar kepada pengertian kita sendiri dan mengakui Dia dalam segala laku kita, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Ya. Itu rahasia yang luar biasa. Ya. Yang keempat atau yang terakhir, tidak menganggap diri kita bijak. Orang-orang yang mengasihi Tuhan Allah tidak akan menganggap dirinya bijak, melainkan akan hidup takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Mari kita baca ayatnya. Amsal 3 ayat 7 dan 8. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Ya. Jadi menurut Amsal ini Tuhan tidak senang orang yang sok pintar, ya, sok bijak, ya, sok berkuasa, ya. Pokoknya yang seperti itu Tuhan tidak menghendaki. Sebaliknya Tuhan mengharapkan kepada kita takut akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Ya. Maka itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Ya. Jadi jangan menganggap diri kita bijak di hadapan Tuhan, ya. Tapi sebaliknya takutlah akan Tuhan dan jauhilah kepada kejahatan, ya. Nah, kesimpulannya kita bisa simpulkan dari Amsal 3 ayat 1 sampai 8 ini, jalan menuju bahagia
jika manusia melakukan yang pertama, tidak melupakan ajaran Tuhan. Yang kedua, tidak meninggalkan kasih setia. Yang ketiga, percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Yang keempat, tidak menganggap diri bijak. Ya, kalau itu kita lakukan, berkat-berkat Tuhan akan kita terima. Di antaranya, panjang umur dan lanjut usia, serta sejahtera akan ditambahkan kepadamu. Mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Ya. Tuhan akan meluruskan jalanmu. Ya. Dan yang terakhir, menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Ya. Itulah jalan hidup bahagia menurut Amsal 3 ayat 1-8. Apakah kita mau melakukan itu? Ataukah kita mau tidak melakukan itu? Ya, kita sendiri yang akan menanggungnya. Ya, Tuhan sudah memberikan jalan. Apakah kita mau mengikuti atau tidak, itu terserah kepada kita. Ya. Ya. Itulah kasih Tuhan. Dia tidak memaksa kepada kita. Tuhan hanya memberi anugerah. Apakah kita mau menerima atau tidak, itu diserahkan kepada pilihan manusia. Ya, demikianlah pelajaran kita hari ini. Ya, terima kasih. Ya, itulah pelajaran ke-13, akhir dari triwulan ketiga ini. Ya, bulan depan, bulan Oktober, mungkin sekolah minggu sudah dimulai dengan offline. Jadi mari kita bersama-sama datang ke gereja untuk bersama-sama belajar firman Tuhan secara tatap muka. Jadi kita bisa berinteraksi dengan lebih leluasa. Ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur hari ini kami sudah belajar jalan hidup bahagia. Bagaimana Amsal 3 ayat 1 dan 8 sudah menggambarkan itu kepada kami. Biarlah kami menjadi orang yang bijak, mau mendengar suara Tuhan dan melakukan perintah Tuhan, sehingga berkat-berkat Tuhan boleh dicurahkan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan atas anugerah yang begitu besar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah pelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Haleluya.